sejarah ya. Jadi yang lebih awal diciptakan itu adalah elevator ya, yaitu oleh Otis elevator. Kemudian berkembang terus gitu ya, sehingga tercipta eskalator yang dimana yang namanya itu dari trap ya, step tangga, yaitu disebut skala. Kemudian digabungkanlah dengan elevator, jadi diambil skalanya jadi eskalator. Dan mulai pertama kali dipasang itu di Paris gitu ya. Jadi udah cukup tua gitu eskalator ini. Dan terus berkembang ya, berbagai macam tipe, berbagai macam, terus dikembangkan teknologinya. Apa itu eskalator? Itu adalah tangga berjalan yang terdiri dari pijakan-pijakan yang dipasang dalam satu sabuk atau rantai secara berputar terus-menerus gitu ya. Digunakan untuk jarak yang pendek ya. Jadi tidak gedung tinggi, itu tidak. Kemudian digunakan untuk memindahkan sejumlah orang, jumlah besar ya. Kemudian tidak ada interval waktu tunggu, tidak ada jeda waktu gitu ya, kecuali uh, listriknya mati gitu ya. Pemakaiannya terutama untuk di perbelanjaan, bandara, stasiun gitu ya, atau hotel. Itu pun di hotel biasanya hanya dari mulai lobi ke lantai di bawahnya atau lantai di atasnya. Kalau hotel itu bertingkat banyak atau gedung tinggi, tidak menggunakan eskalator, tapi pakai elevator. Gitu ya. Eskalator ini mempunyai kecepatan antara 0,45 sampai 0,6 meter per detik. Jadi tidak terlalu cepat gitu ya. Karena kalau terlalu cepat ini akan membahayakan. Gitu ya. Adapun yang kalau rancangan khusus itu maksimum 0,7 meter per detik. Gitu ya. Itu lebih cepat dari yang umumnya. Kemudian eskalator ini juga terus dikembangkan mengenai hemat energi gitu ya. Jadi sekarang apabila tidak digunakan, eskalator ini berjalannya hampir berhenti ya. Jadi pelan sekali putarannya, sehingga listrik yang dikonsumsi untuk eskalator ini lebih hemat gitu ya. Bila ada muatan, begitu dipijak, jadi ada kontrol beban, dia baru berjalan gitu ya. Itu perkembangannya. Kemudian safety-nya, jadi semua di pinggir-pinggirnya itu tertutup rapat ya, dari atas sampai bawah, sehingga tidak ada celah kaki misalnya untuk bisa kejepit gitu ya. Kalau dulu itu putaran terus berputar normal gitu ya, untuk produk-produk yang lama. Untuk yang baru udah dibuat hemat energi. Untuk pemilihan akselerator itu ada bukunya Pak Jimmy, itu ada hitungannya gitu ya. Ada didasarkan dengan jumlah orang maksimum yang akan dipindahkan dalam waktu 5 menit. Gitu ya. Sama halnya seperti pemilihan elevator atau lift. Jadi kemampuan sekelompok eskalator untuk mengangkut orang harus cocok dengan waktu tersibuk, gitu ya. Termasuk kalau misalnya ketinggian
antar lantainya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi hal ini perlu direncanakan secara cermat, terutama untuk aplikasi tertentu di tempat-tempat yang memerlukan tepat waktu. Jadi biasanya ditempatkan di misalnya di stasiun gitu ya. Karena stasiun itu keberangkatan kereta itu kan tertentu gitu ya. Sehingga harus tepat masuk di check-in, masuk di pas masuk ke kereta itu waktunya tertentu sehingga harus tepat waktu. Maka yang cocok adalah digunakan eskalator, bukan elevator. Kalau elevator bila mana penuh nunggu ada jeda waktu gitu ya. Kalau tangga berjalan kan berputar terus. Skematiknya ini terdiri dari ada handrail atau balustrade, ada outer cladding ya, penutup anak tangga bagian depannya, kemudian ada tangganya, stepnya ya, kemudian ada floor plate yang bawah, ada yang atas gitu ya. Kemudian ada skirt plate, jadi penutup pinggir daripada tangga. Makanya semuanya ini tertutup. Mesinnya ada di bawah ya, di atas ini, di bawahnya lantai, kemudian ada rangkanya. Ini skematik dari eskalator. Dulu zamannya saya itu harus kalau misalnya ingin mengetahui tangga berjalan itu harus di kota-kota besar gitu ya. Karena di kota-kota kecil jarang ada yang masang tangga berjalan. Kalau sekarang sudah banyak ya, karena termasuk mall, termasuk pertokoan di daerah pun udah memasang eskalator gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan eskalator. Perhatikan semuanya berjalan, baik railing maupun step berjalan gitu ya. Jadi karena ada tangga berjalan itu railingnya atau handrailnya tidak mutar juga, itu bahaya gitu. Pada saat nginjak anak tangga, badannya ke bawah, tangannya tidak gitu, masih jadi bisa badan tuh ketarik ke atas. Putaran handrail atau pegangan itu harus sama putarannya bareng dengan anak tangganya. Jadi sistemnya nanti kita lihat di putarannya seperti apa. Kemudian ada trepelator. Trepelator ini tidak sebanyak eskalator yang dipasangnya ya. Jadi tertentu pada umumnya dipasang di bandara ya. Jadi termasuk alat transportasi vertikal walaupun dipasangnya horizontal. Jadi memindahkan barang, orang dan barang gitu ya. Barangnya itu barang lebih ke bawaan-bawaan yang ditenteng gitu ya, seperti koper dan lain-lain. Ada juga yang dipasang miring, jadi minimal maksimal 20 derajat. Jadi di antara 10 sampai 20 derajat kemiringannya. Tanpa handrail ya. Ada juga yang dilengkapi handrail gitu ya. Jadi pada umumnya tidak menggunakan handrail. Kemudian kita bahas lagi ke eskalator. Jadi eskalator ini digerakkan oleh motor listrik yang berputar tetap ya. Jadi tidak kalau pada saat dipijak gitu ya, ada muatannya,
maka putarannya itu konstan gitu ya. Yang dilengkapi dengan pegangan tangan yang bergeraknya sama-sama kecepatannya ya. Jadi tidak berbeda antara handrail atau pegangan tangan dengan anak tangganya. Kecepatannya seperti tadi disampaikan 0,45 sampai 0,6. Kalau khusus ini 0,70 meter per detik. Standar kemiringan, jadi kemiringan maksimum itu 35 derajat ya. Beda dengan tadi trapelator. Ya. Trapelator itu hanya sedikit sekali kemiringannya. Kalau tangga berjalan ini karena lantai ke lantai dibuat yang nyaman itu 30 derajat gitu ya. Jadi maksimum 35 derajat. Dan ketinggian maksimum 20 meter gitu ya. Kalau lebih dari itu tidak cocok. Jadi lebih ke elevator atau lift ya. Jenis eskalator. Jadi eskalator ini ada yang jalurnya tunggal. Ya. Jadi mulai dari 60 cm lebarnya ya sampai 80 cm. Jadi untuk berdiri satu orang gitu ya. Jadi kalau yang tunggal ini biasanya dipasang untuk naik khusus di tempat lain gitu ya. Jadi untuk turunnya di tempat lain gitu. Misalnya untuk naiknya di lobi gitu ya. Kemudian untuk turunnya di pinggirnya, di pinggir lobi. Jadi yang ukurannya kecil gitu ya. Kemudian kemampuannya kalau full ini berdiri di sepanjang tangga ini bisa 170 orang. Jadi kecepatannya kalau misalnya 0,45 170 orang, kemudian kalau 0,6 lebih cepat bisa 225 orang. Untuk bangunan perkantoran pada umumnya gitu ya, yang mempunyai luas kurang lebih 10.000 meter persegi. Jadi cukup menggunakan satu arah eskalator. Nanti yang turunnya di tempat lain. Nah, kemudian pengaturan ya, naik turun ini biasa diatur, dibuat jadwal. Kalau memperhatikan di gedung yang pernah berkunjung ke BEC ya, jadi diputar setiap bulan ya. Jadi misalnya yang naik itu di sebelah kiri, yang turun di sebelah kanan gitu ya. Nanti bulan berikutnya yang naiknya sebelah kanan, kemudian turunnya sebelah kiri. Jadi untuk menstabilkan atau seimbangkan motor listriknya. Jadi ya putarannya bisa seimbang. Gitu ya. Jadi bisa turun, bisa naik. Kemudian jenis eskalator yang lain yaitu yang ganda ya. Jadi lebarnya antara 100 sampai 120. Ini bisa dua orang berdiri ya bersama-sama. Daya angkut bisa sampai 340 orang dan sampai 450 orang. Jadi banyak sekali, cukup banyak. Jadi dalam kecepatan 0,45 saja udah bisa mengangkut 340 orang. Ini untuk bangunan perbelanjaan atau kantor juga yang luasnya minimal 20.000, maksimal 20.000 meter persegi. Jadi ini bisa diatur yang sebelahnya naik, yang sebelahnya turun. Atau dua-duanya naik, nanti dua lagi untuk turun.
Tapi biasanya yang turun tuh lebih sedikit gitu ya. Karena kenapa naiknya misalnya 2 untuk berkunjung ke lantai berikutnya itu misalnya kantor lah. Itu kan ada waktu tertentu gitu. Tapi kalau turun bisa tidak bersamaan gitu. Beda lagi dengan yang naik gitu. Contoh juga yang di pusat perbelanjaan gitu. Pada saat naik mungkin bergelombolnya banyak, tapi begitu turun dia bertahap gitu ya. Ada yang berlama-lama di lantai berikutnya gitu ya. Dan naik lagi ke lantai yang berikutnya. Sehingga yang turunnya bisa tidak sama gitu ya. Mungkin yang turunnya hanya 1, yang naiknya 2. Kemudian yang jalurnya 3 gitu ya. Nah ini juga sama, biasanya diatur eh, naiknya 2, yang tengah misalnya turun 1, atau yang 2 sejajar yang naik, kemudian yang pinggir yang turun. Itu bisa diatur seperti itu, atau dirubah-rubah ya, bisa dibolak-balik untuk pengaturannya. Ini salah keterangannya ya. Jadi ini lebih dari 20.000 meter persegi untuk yang 3 jalur gitu ya. Lebih banyak lagi. Kemudian tata letak. Ya. Jadi tata letak ini terbalik. Jadi yang sejajar berputar ya. Jadi bila naik dari sini dia akan memutar, kemudian balik lagi ke sini, naik lagi gitu ya. Itu yang sejajar harus berputar. Kemudian bersilangan gitu ya. Kalau ini bersilangan naik gitu ya. Kemudian mutar, ini turun gitu ya. Tuh, ya, kemudian ada yang sejajar harus menerus gitu ya. Dia naik, berikutnya naik lagi gitu ya. Kemudian ada yang sejajar tapi bolak-balik gitu ya. Jadi orang begitu naik tidak berputar dulu, tapi langsung naik lagi. Gitu ya. Ini tergantung rencana pemasangan ya. Jadi begitu mau naik, ada yang harus seperti yang pertama, harus berputar dulu. Gitu ya. Tergantung juga lokasi ya, keberadaan poin ataupun ruang-ruang yang akan dipasang eskalator. Jadi pemasangan ini tinggal dipilih gitu ya. Kemudian yang seperti tadi ada yang cross ini, semuanya terus ke atas bentuknya cross. Jadi yang satu naik, yang satu turun gitu ya. Jadi bolak-balik. Yang ini modelnya tadi yang sejajar, bisa double ya, paralel. Untuk naik dan turunnya di berdampingan. Kemudian komponen gitu ya. Komponen eskalator, bentar. Komponen utama itu adalah motor listrik. Nah, ini penggeraknya.
Nah, bisa kelihatan antara putaran anak tangga yang merah itu udah rantainya ya. Ini satu putaran dengan handrailnya atau pegangannya. Karena sumbernya ini hanya satu ya, motornya. Ini dihubungkan dengan bel atau dengan rantai ke roda gigi yang utamanya, anak tangganya, kemudian roda gigi ke pemutar railing. Ya. Kemudian ada roda penggerak yang nomor 2 ini, yaitu roda gigi penggerak. Ya. Yang nomor 3 itu penggerak handrail, yaitu pulinya ya, puli penggerak handrail. Kemudian 4 handrailnya sendiri atau pegangan tangan. Yang kelima adalah anak tangganya, step. Kemudian yang keenam ini roda gigi sama yang bagian bawah gitu ya. Ini ada pembalikan yang bawah. Kemudian rantai pembantu yang merah ya, nomor 7. Kemudian ada rel dalam. Jadi untuk berputarnya tangga itu ada relnya. Pada saat di atas itu adalah saat difungsikan sebagai tangga, kemudian berputar ke bawah, menggantung, dan terus berputar. Komponen lain, ya, jadi ada rangkanya, rangka bagian bawah, rangka bagian tengah, rangka bagian atas. Jadi biasanya dibuat rangka dari baja siku dengan kemiringan yang tadi biasanya pada umumnya 30 derajat gitu ya. Bisa lihat juga kalau pernah berkunjung ke gedung BEC ya. Jadi ada yang pendek ya, karena hanya satu lantai, ada yang langsung melewati 2 lantai gitu ya. Jadi bisa maksimum biasanya 20 meter ketinggiannya. Jadi cukup panjang gitu ya, anak tangganya. Kenapa saya memberi contoh BC? Karena mesti orang sering berkunjung ke sana yang berurusan dengan elektronik HP ya. Jadi di tempat lain juga banyak gitu ya untuk eskalator ini. Kemudian ada rel yang tadi disebutkan ya. Rel ini untuk mengarahkan gerakan luncuran anak tangga gitu ya. Jadi di sini dudukannya anak tangga pada saat di atas dia duduk di rel, begitu berputar ke bawah dia terus membalik ya ke bawah rel, putar lagi naik gitu ya. Di bersamaan putarannya dengan handrail. Kemudian ada roda gigi ya. Jadi di sini ada roda gigi. Kemudian ada roda-roda kecil yang di bawah anak tangga ya, yang duduk di atas rel. Ada rantainya. Rantai untuk anak tangga, juga ada rantai untuk penggerak handrail ya. Kemudian ada beberapa roda gigi ya. Jadi roda giginya bagian atas ya, bagian atas di sini bagian atas, kemudian bagian bawah. Kemudian ada gigi penurun kecepatan. Nah, jadi pada saat menghemat energi, itu putarannya kan menjadi lambat. Nah, itu termasuk dengan roda giginya di reduce gitu ya.
Kemudian anak tangga ya. Anak tangga itu ada yang dari stainless steel, ada juga yang dari aluminium ya. Pada umumnya aluminium ya. Ukurannya ada yang 1009 mili untuk tipe yang 1200, kemudian ada yang 609 mili atau 60,9 mili untuk tipe yang 800. Kemudian di bawah handrail itu ditutup dengan kaca ya. Tutup dengan kaca sebagai pengaman, juga sebagai dudukan daripada handrail ya. Ini kacanya 10 mili dengan jenis kaca tempered. Komponen lain ya, ada skate guard yaitu penutup pinggir ya. Ini penutup pinggir. Malah ujungnya itu dipasang seperti sikat ya, supaya tidak ada sampah yang masuk ke pinggir anak tangga. Kemudian ada penutup atasnya ya. Kemudian ada penutup atas bagian luar. Kemudian ada plat atas ya. Tadi ada plat bawah. Bentar. Lanjut. Kemudian komponen lain yaitu roda motor listrik ya, penggerak. Jadi motor listrik ini dihubungkan dengan gear ya, gearbox di sini. Supaya si motor listrik ini tidak terlalu berat. Kalau langsung biasanya terlalu berat terhadap motor listriknya. Ini dilengkapi dengan rem magnet ya bila berhenti. Kemudian ada panel kontrolnya. Di sini ada disc brake-nya ya, atau piringan remnya. Kemudian ada kontak pengaman juga ya, mencegah terjadinya kecelakaan terhadap penumpang maupun mencegah kerusakan pada eskalator. Jadi ada automatic reset, ada manual reset. Jadi kalau misalnya setelah dimatikan secara tiba-tiba, nanti di reset lagi. Jadi pada ujung bawah maupun atas, ini di bawahnya itu dilengkapi dengan tombol saklar untuk mematikan ya. Bila mana terjadi ada suatu hal atau misalnya ada yang jatuh atau apa, ini segera dimatikan ya. Ini biasanya petugas itu mematikan baik dari atas maupun dari bawah. Di warnanya biasanya warna merah ya, tombol untuk mematikan. Jadi di bawah ini kan ada lantai ya, yang rata dengan pada saat ujung anak tangga berhenti gitu ya. Jadi kalau berjalan, jadi pas posisi anak tangga itu rata dengan lantai bawah ya. Jadi menginjak itu. Banyak yang ragu-ragu pada saat penginjak pertama,
itu kalau yang belum terbiasa, begitu kaki kanannya injak anak tangga, tidak dibarengi tangan memegang handrail gitu ya, sehingga jatuh kakinya ke bawah gitu ya, ke bawah putaran. Itu yang sering terjadi karena belum terbiasa. Ya. Kalau sudah biasa, malah tidak pegang handrail juga nggak ada masalah. Ada juga yang terbaliknya, bukannya kakinya diinjakan, tapi tangannya langsung megang handrail. Tetap itu juga terbawa, gitu ya. Sedangkan tangannya tuh dua-duanya megang handrail. Handrailnya berputar, badannya ke bawah, jatuh. Itu juga sering terjadi kecelakaan karena anak-anak, ya. Jadi penggunaan eskalator itu kalau misalnya anak-anak karena inginnya mencoba gitu ya. Sehingga handrailnya dinaikin gitu ya. Kemudian sudah ke atas dia turun lagi. Itu yang menjadi membahayakan. Pada saat turun bergelantung di handrailnya sehingga terpelanting. Itu juga membahayakan. Sehingga bila mana membawa anak kecil naik eskalator itu harus didampingi gitu ya. Harus didampingi. Karena ya membahayakan lah. Sering terjadi gara-gara menggunakan eskalator itu anak-anak tidak didampingi. Kemudian ada rangka yang tadi gitu ya. Ini lebih jelas gambarnya. Jadi yang warna biru ini rangka dibuat biasanya dari rangka siku. Ada bagian bawah, bagian atas gitu ya. Jadi yang atas adalah tempat mesinnya gitu ya. Jadi struktur ini sudah dihitung oleh dari pabrikannya sehingga di lokasi itu tinggal menyesuaikan dengan posisi mesin, ya, posisi alat elevatornya seperti gambar di bawah. Jadi ketinggiannya sudah beda lantainya berapa gitu ya, sehingga tinggal bila mana datang mesin itu udah tinggal masang. Jadi harus kerjasama antara spek dari eskalator ini dengan yang mau masang di gedung, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat dipasangkan. Kalau tidak mengikuti pada saat mau dipasang, misalnya tidak masuk eskalatornya atau yang lain gitu ya, tidak support gitu. Secara detail, nah seperti ini. Jadi si railing ini diputar oleh satu puli yang bersamaan dengan puli anak tangga. Gitu ya. Ini kelihatan jelas. Gitu ya. Yaitu dengan ada yang menggunakan rantai atau bel yang bergerigi gitu ya untuk memutarkan kedua-duanya, baik anak tangga maupun handrail. Gitu ya. Pada umumnya menggunakan rantai ya, karena lebih kuat. Hanya rantai itu pada saat maintenance itu harus selalu dicek jangan sampai kering gitu ya. Jadi selalu dipakai pelumas. Ini salah satu contoh travelator yang dipasang ini di stasiun, ada di bandara ya. Pada umumnya ini dipasang di kedua tempat ini, stasiun atau bandara. Kalau di gedung-gedung biasa itu jarang dipasang travelator.
Kemudian tidak sepanjangnya ya, jadi tetap ada tempat berjalan ya berikutnya. Jadi untuk mempercepat biasanya uh, begitu keluar dari pesawat jalan kaki, begitu datar dia langsung naik repelator. Prinsipnya seperti conveyor gitu ya. Jadi conveyor pun ada yang dipasang di mall gitu ya, yang dilengkapi dengan rigi-rigi pijakannya, sehingga rigi-rigi ini berfungsi bila mana membawa troli. Troli itu rodanya masuk ke rigi-rigi sehingga tidak melorot turun ke bawah ataupun balik lagi mundur gitu ya. Karena si troli ini dirancang khusus satu kesatuan dengan konveyornya itu biasanya di supermarket atau minimarket ya, minimarket mungkin jarang, di supermarket yang dilengkapi dengan troli yang ada roda. Begitu turun dari konveyor udah tinggal ngedorong gitu ya. Jadi pada saat naik trolinya diam gitu ya, tidak melorot karena rodanya menggantung. Jadi kalau posisi datar seperti ini regulator itu ya, posisi yang miring ya, seperti eskalator ya, tapi tidak ada anak tangganya. Ini atasnya adalah konveyor datar. Itulah untuk eskalator ya. Jadi alat transportasi yang untuk secara vertikal. Untuk itu dibuka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya tentang eskalator. Bapak mau bertanya. Boleh. Kalau eskalator itu biasanya dipasang di gedung yang berapa tingkat kayak gitu, Pak. Terus Ya. Kalau sama yang travelator ini kan biasanya cuma ada di bandara. Kenapa di bandara tuh perlu adanya travelator? Jadi kenapa dipasang travelator ya? Jadi Iya. kalau di bandara jarak antara mulai dari check-in ya, kemudian masuk ruang tunggu, dari ruang tunggu menuju pesawat, baik itu mau berangkat maupun sebaliknya dari pesawat menuju ke ruang tunggu atau ke ruang pengambilan barang, itu cukup jauh. Cukup jauh. Jadi kalau misalnya ada orang tua ya, walaupun pakai kursi roda ataupun yang disabel itu kasihan gitu terlalu jauh, maka disediakanlah repelator ya untuk membantu untuk yang misalnya yang kurang sehat, yang pada umumnya kalau yang sehat dia lebih cepat sih jalannya gitu ya, tapi dari gedungnya menyediakan repelator karena cukup jauh ya. Apalagi sekarang salah satu contoh Bandara Soekarno-Hatta gitu ya, itu dari mulai kedatangan sampai ke tempat check-in itu jauh ya. Apalagi sudah di dalam ya, dari ruang tunggu masuk ke pesawat itu jauh ya, jauh. Jadi dipasanglah translator. Seperti itu alasannya. Jadi penyiapan kenyamanan. Ini yang baru masuk. Ada lagi?
Bapak mau mengingatkan untuk absen, Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Masih merah nih, bentar. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak izin bertanya. Silakan. Bapak kan tadi ada kecepatan eskalator yang meter per detik. Di situ meternya itu jaraknya jarak miring atau jarak lurus. Gimana suaranya putus-putus? Tadi kan eskalator itu ada kecepatannya. Kecepatannya itu meter per detik. Kalau meter itu berarti jarak miring kan, atau jarak lurus kan eskalatornya miring. Kecepatan berputarnya. Jadi kecepatan berputar ya itu kan miring ya. Jadi kecepatan berputarnya 0,45 meter per detik ya. Jadi kecepatan berputar. Jadi posisinya mau miring, mau seperti tadi reflator itu ya mendatar. Jadi kecepatan berputarnya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi pada saat begitu berdiri, nah itu berjalan naik, nah itu kecepatan kan, kecepatannya itu 0,45 meter per detik. Gitu. Bisa dibayangkan kalau dibuat kecepatannya tidak 0, ya, misalnya 2 meter per detik gitu ya, itu bisa bahaya begitu kakinya menginjak udah ke bawah karena terlalu cepat. Dengan kecepatan 0,45 aja masih banyak suka yang keseret ya, keseret. Jadi kakinya udah nginjak, tangannya masih di belakang gitu ya, tangannya belum pegang handrail, atau sebaliknya handrail dulu dipegang, kakinya masih di lantai bawah. Nah, jadi memang diatur tidak terlalu cepat ya perputarannya. Ada lagi? Silakan. Mungkin yang pernah mencoba naik gitu ya. Ada hal apa gitu kalau naik anak tangga? Ada ragu kah atau gimana? Bapak mau nanya. Ya. Mau nanya tentang kecelakaan di eskalator. Waktu itu teh sempat lihat beberapa video kecelakaan eskalator, tapi kecelakaannya kayak kegebros gitu Pak, masuk ke dalam gitu. Itu teh kenapa gitu Pak? Nah itu ya, itu saya juga mau memutarkan itu, tapi karena saya gaptek ya memasang video di tim itu. Jadi eskalator pada saat posisi mati, jadi yang menahan anak tangga itu hanya rantai, ya. Rantai menahan anak tangga, kemudian digunakanlah tangga itu pada saat mati. Bebannya ditahan oleh rantai. Rantainya putus, mungkin eskalatornya juga udah cukup tua, ya, pemeliharaannya mungkin kurang.
Jadi begitu putus rantainya, tangganya kan melorot ke bawah semua, sehingga orang tuh kejeblos masuk ke rangka tadi, gitu ya. Kemudian biasanya tutup tutup bawah rangka tadi itu juga hanya ditutup dengan bahan yang tipis, gitu ya. Sehingga begitu orang masuk ke situ ya kejeblos ke lantai berikutnya. Mendingan kalau yang kejeblos itu langsung megangan rangka bajanya, gitu ya. Tapi kalau namanya kaget itu bisa jadi langsung jatuh ke lantai berikutnya. Jadi gara-gara rantainya yang putus, gitu ya, rantai untuk penggerak anak tangga. Pada posisi eskalator itu mati. Jadi yang punya eskalator itu biasanya langsung ditawarkan oleh merek atau pabrikan yang memasang itu, termasuk maintenance-nya. Karena di gedung itu pada umumnya walaupun punya teknisi, tidak ada yang mempunyai keahlian di bidang itu. Ya harus training dulu lah gitu ya. Itu pun hanya sebatas misalnya darurat-darurat saja. Tapi untuk maintenance secara rutin berkala itu kontrak ya, kontrak servis. Seperti halnya kami juga di Polban kita punya lift atau elevator itu kontrak ya dengan pabrikan atau yang satu merek dengan unitnya. Misalnya dari Mitsubishi dia pasti menawarkan dia kontrak pemeliharaan. Jadi eskalator juga kan banyak merek sekarang. Mitsubishi, Hyundai, Otis dan lain-lainnya. Jadi gitu. Jadi karena mungkin ya bisa jadi pemeliharaannya tidak berjalan atau mungkin juga sudah tua si alatnya itu. Sehingga begitu beban maksimum rantainya putus gitu ya. Tadi kan disampaikan. Jadi kalau sebenarnya kalau masih baru beban maksimum dengan jumlah orang sekian orang berdiri di atas eskalator itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi pada posisi berjalan rantai itu kan terus berputar gitu ya. Berputar gitu. Tapi kalau posisi mati ya otomatis bebannya hanya ditumpuk dari salah satu rantai paling atas misalnya. Begitu putus langsung melorot. Begitu, Salsa. Ada yang lain? Jadi lebih sering Ya, kecelakaannya teh pas eskalatornya mati ya. ya enggak juga. Ada yang lagi hidup itu kecelakaan karena seperti anak-anak itu ya ada yang kejepit karena anak-anak itu naik ya karena ingin mencoba. Salah satu contoh misalnya ada suatu pertokoan atau kantor yang pintunya otomatis gitu ya. Anak-anak begitu mendekat, pintunya ngebuka. Mesti dia ingin mencoba, mundur lagi, maju lagi, ingin mencoba. Seperti itu juga. Naik eskalator, begitu sudah naik di atas, ingin turun lagi, karena ingin mencoba lagi. Nah, begitu turun, bukannya ke eskalator bagian turun, dia turun pakai yang bagian yang naik, gitu ya. Sehingga kejepit lah, gitu ya. Masuklah ke di antara handrailnya, macam-macam. Itu bukan hanya karena mati saja. Yang lagi hidup juga banyak kecelakaan karena ketidakpahaman penggunaan. Kedua, tidak ada petugas yang khusus menjaga. Jadi sebaiknya itu kan selalu ada yang standby menjaga. Apalagi kalau di mall, pertokoan gitu kan, yang berkunjung itu kan macam-macam. Ada yang sudah pernah, ada yang ingin baru mencoba, ada yang sudah paham, ya macam-macam. Begitu, ya. Jadi tidak hanya pada posisi mati.
Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang Pak izin bertanya. boleh, Indah. Iya. Jadi Pak, kalau eskalator sedang mati, apakah kita boleh lewat eskalator mati atau lebih baik menggunakan tangga darurat? Kalau jumlah yang masuk ke dalam tangganya itu sangat padat, penuh, sebaiknya pilihlah tangga biasa ya. Tapi kalau kamu sendiri hanya berdua, 3 orang, nggak ada masalah sebenarnya ya, menggunakan tangga. Apalagi ada suatu gedung itu tidak disediakan tangga biasa gitu ya. Saya berkunjung di S Hardware-nya Baltos. Itu tidak ada tangga biasanya, hanya ada yang tangga berjalan. Memang selalu kebetulan kalau saya berkunjung jalan terus gitu ya tangganya. Tapi begitu mati ya itu juga jadi tangga. Itu tadi, jadi harus perhatiannya kalau orang berdesakan naik tangga penuh pada saat mati, lebih baik menunda dulu, menunggu kosong gitu ya. Sehingga bebannya tidak maksimum. Gitu, kalau mengerti masalah eskalator. Itu. Baik Pak, Terima kasih. Ada yang lain? Jadi kalau ada petugas seperti tadi bisa dipandu gitu. Kalau ada yang kelihatan lah orang yang pertama kali naik eskalator itu ragu ya, ragu. Begitu mau nginjak dia mundur lagi, menginjak mundur lagi. Begitu mau nginjak ternyata tangannya udah pegang ke handrail ke bawah gitu ya. Terus si petugas harus sudah bisa membantu. Jadi pada saat pijakan pertama, tunggu dulu lah si anak tangganya pada posisi datar dengan lantai. Atau begitu agak naik sedikit langsung nginjak. Gitu. Jadi jangan sampai nginjak tuh langsung yang kedua. Kakinya udah jauh, tangannya belum pegang. Itu juga sama. Ya. Ketarik. Itu metode atau mencegah terjadi kecelakaan. Kalau pemeliharaan kembali seperti tadi, ya, jadi alat ini harus selalu dipelihara, yaitu dengan pihak lain yang lebih terjamin. Jadi pada umumnya memang dipasang itu kan di kantor-kantor yang sudah pasti disediakan biaya perawatannya. Karena kalau tidak dirawat, ya itu tadi, untuk tidak ketahuan bahwa salah satu komponennya sudah usang gitu ya, atau sudah harus diganti misalnya. Jadi harus selalu berjalan dengan normal. Dan biasanya kalau pertokoan besar atau mall gitu kan ada beberapa unit, sehingga bila mana ada perbaikan itu ditutup, bisa pindah ke tempat lain gitu ya untuk naiknya. Oke, yang lain silakan. Jadi pertemuannya kalau saya lihat di jadwal, ini kan kurang lebih 4 kali pertemuan ke depan gitu ya. Karena di berikut terakhirnya ada labkon kalau nggak salah gitu ya. Jadi masih ada materi elevator ya, lift gitu ya. Kemudian ada materi pendingin ruangan. Mudah-mudahan bisa kecapai semua gitu ya.
Dan kalau saya salah tugas itu berjalan terus dengan Pak Rahmat ya. Sehingga kemungkinan tugas besarnya itu tidak ada gitu ya. Jadi cukup dengan tugas-tugas yang sudah berjalan dengan Pak Rahmat, sehingga terkumpul nilai juga, jadi tidak kekurangan nilai. Bila mana ada yang kurang nilainya kan bisa dibantu dengan tugas. Ini cukup banyak ya yang dari awal itu materi-materi. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya kira pertemuan hari ini cukup saja. Nanti mungkin Pak Rahmat bisa ada melanjutkan apakah penyempurnaan atau memperbaiki tugasnya, atau masih ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi? Belum ada. Oke, kalau tidak ada, Pak, maaf Pak. ya. Tadi Iqbal ngechat saya katanya masih bingung soal kecelakaan yang kecelakaan eskalator tentang rantai itu Pak. Yang mana? Yang tadi yang kecelakaan eskalator kan Bapak nyebut ada rantai-rantainya. Oke, saya buka lagi sedikit ya. Jadi di bawah anak tangga itu kan ada rantai nih yang warna merah ya. Ini kamu kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada rantai warna merah ini untuk menggerakkan anak tangga kan. Nah, pada posisi tangga itu dipijak, ini kan yang menahan rantainya ini. Kalau rantainya ini putus, ini akan melorot ke belakang, ya, melorot ke belakang, atau dia jatuh ke dalam ini, ke dalam rongga anak tangga. Jadi ini kalau lebih ini lagi, nah ini nih. Jadi ini berputar anak tangga ini digerakkan oleh rantai. Ini ada roda giginya yang bawah berputar. Nah, si rantai ini putus. Ini si anak tangga ini melorot ke bawah. Ya. Itu yang terjadi. Bisa terbayangkan? Sayang nih cara menyampaikan videonya saya kurang. Gimana? Udah kebayang? Kalau saya terbayang Pak, Iqbal gak tahu. Mana Iqbalnya? Silahkan langsung bertanya Iqbal. Sudah Pak. Nah, ya gitu. Jadi kan berputarnya atau bergeraknya anak tangga itu baik naik maupun turun itu digerakkan oleh, karena si anak tangga ini kan numpang atau diputar oleh rantai tadi. Kemudian di bawahnya ada rel ya. Jadi si anak tangga itu ada rodanya numpang di atas rel. Nah, begitu penggerak rantainya putus, otomatis si anak tangga itu melorot. Nah, memang terus dikembangkan ya teknologinya. Bila mana putus itu ada juga yang tidak melorot ke si anak tangganya. Jadi ada pengaman lain gitu ya. Itu selalu terus dikembangkan. Salah satu contoh ya, mobil Matic, begitu pertama kali keluar mobil Matic ya walaupun ada beberapa sekarang produk mobil Matic, pada saat berhenti di tanjakan itu tetap begitu mau berangkat lagi, kalau berhenti ya itu mundur dulu gitu ya.
Nah, yang terbaru sudah tidak. Jadi begitu direm, pada pertanyakan berhenti, mau maju lagi udah nggak mundur. Itu mobil matic. Contohnya mobil. Sama juga halnya eskalator. Terus berkembang ya. Contoh tadi hemat energi. Sering mungkin saudara-saudara lihat di gedung-gedung yang eskalatornya kalau tidak digunakan ya putarannya tuh pelan sekali, seperti berhenti lah gitu ya. Karena konsumsi listriknya dia sedikit, kecil gitu, karena yaitu putarannya sangat kecil. Begitu dipijak ya, dia akan berputar normal. Nah, seperti itu kan berkembang terus. Kalau dulu ya berputar aja terus sampai bunyinya aja kasar gitu, kotak gitu. Kalau sekarang sangat halus. Begitu juga lift ya. Lift itu zaman dulu begitu kalau berhenti itu kerasa banget. Antara berhenti di lantai itu seolah-olah badan gitu tuh ke bawah naik gitu. Karena si remnya kurang bagus. Begitu berhenti di lantai itu kejut gitu ya. Kalau yang sekarang halus-halus semua gitu ya. Suaranya halus. Jalannya juga halus. Itu jadi yang tadi yang mengakibatkan kecelakaan itu gara-gara putus rantai. Oke, sekali lagi ada yang masih penasaran? Tanyakan. Nila kelihatannya mau bertanya tuh. Tidak. Oke, dibukalah kameranya kalau saya mau absen dulu. Jadi udah mau 1,5 tahun ini tidak ketemu ya. Iya, Pak. Jadi ada yang rambutnya udah panjang ya. Kamu udah tahu berita duka? Sudah, Pak. Ya. Udah, Pak. Kemarin itu Pak Kris ya udah meninggalkan kita semua. Cuman kita juga kami juga nggak bisa melayat karena di Jakarta ya, kondisi Jakarta itu tidak boleh banyak kerumunan. Oke, mungkin silakan kalau ada yang mau ambil fotonya. Oke, mungkin cukupkan dulu pertemuan hari ini. Nanti mungkin dilanjut dengan Pak Rahmat.